Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah kita lah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang berbahagia. Nah, nado mengecek-cek dulu, nado bisik-bisik dulu. Bisik-bisik nak kuliah, mengecek-cek nak kuliah. Nah, yang penting jamaah itu adalah bahagia. Tandu awak banyak, tandu awak rami. Nyoncak awak kalau rami ada lontong baragam-ragam. Kalau membuat samba tu makanan itu mangkokah lama baragam-ragam. Pikok seragam je kurang variasi Nah, tapi yo memang bertingkah kalau banyak kau. Baat tingkah aku dikelola dengan baik. Kini kita mengaji surah Al-Maidah ayat 48 atau 9 lah. Ampe 8 ya. Ampe 8. Analun lai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau dibuka Al-Quran supaya fokus, supaya jangan kana lain je pengana, jangan banyak bisi-bisi jangan banyak dan lain-lain. Surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Jadi kata Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 48 nilai Allah berfirman wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami juga telah menurunkan kepada engkau Muhammad yang diturunkan adalah kitab yaitunya Al-Quran dengan kebenaran. Kalau sebelumnya Nabi Daud Allah turunkan kitab Taurat.
Lalu kemudian diturunkan pula kepada Nabi Isa mengikuti jejak-jejak nabi-nabi sebelumnya yang juga berasal dari keturunan yang sama, yaitunya kitab Injil. Kitab Injil yang diturunkan juga membenarkan terhadap kitab yang sebelumnya telah Allah turunkan. Kini di ayat 48-nya Allah menyebutkan, kami juga menurunkan kepada engkau Muhammad, yaitunya Al-Quran, juga diturunkan dengan benar. Al-Quran yang diturunkan itu penuh dengan kebenaran. Itu arti itu, bahwa mengkondak lamu saja dipakai, maka perlu ada penyesuaian. Jadi sebelumnya ada Nabi Musa, tarimun, kitab Daud, Nabi Daud, kitab Zabur, kitab Taurat kalau Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Daud menerima kitab Zabur. Lalu kemudian diturunkan juga kitab Injil kepada Nabi Isa. Jadi dari keturunan jalur yang sama dari mereka, dari kalangan Bani Israel. Patang kita lah menyebutkan mereka yang berasal dari Palestina dan Syam itu ada 2 balik rasul. Itu dari negeri yang sama, dari bangsa yang sama, 2 balik orang tu. Terkenal Nabi Lut, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, Zakaria, Yahya, dan Isa. 2 balik orang. Jadi artinya adalah di ayat sebelumnya, kalau di ayat 46 Allah menyebutkan diturunkannya kepada Nabi Isa juga kitab, bukan berarti bahwa yang sebelumnya itu salah. Tetapi justru kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya juga membenarkan. Jadi diturunkan kitab kepada Nabi berikutnya, kitab tersebut juga membenarkan kitab sebelumnya. Tidak menyalahkan yang sebelumnya. Rasul yang diutus berikutnya itu juga tidak menyalahkan Rasul sebelumnya. Jadi tradisi para Rasul itu adalah tradisi tidak menyalahkan yang sebelumnya kalau yang itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan agama samawi. Ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad lah, pada ayat 48 dikatakan, kami juga menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad. Jadi untuk Nabi Muhammad Allah turunkan Al-Quran. Posisi Al-Quran itu juga disebutkan musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Redaksi yang sama, pernyataan yang sama dengan sebelumnya. Ketika Nabi Isa juga diangkat menjadi Rasul, kemudian diturunkan kitab Injil kepada beliau, juga disebutkan bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa membenarkan kitab sebelumnya. Dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad juga musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, juga membenarkan apa yang sudah diturunkan sebelumnya. Jadi ada penyesuaian, ada penambahan sesuai dengan perkembangan. Amku diturunkan yang baru kitab Al-Quran. Nah, jadi kita sebagai umat Islam itu awak tetap beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Nah, wakana lihat rukun iman. Yang pertama beriman kepada Allah, yakin awak, beriman awak kepada Allah sebagai Tuhan awak. Alai. Yang kedua beriman kepada malaikat, yakin awak jo malaikat. Lalu kemudian beriman awak kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi tidak ada beda-beda ada awak. Oh, kau Nabi Musa, kau Nabi Daud, kau Nabi Isa, tidak ada.
Bagi umat Islam tidak seperti itu. Tetap diimani semua rasul yang diutus oleh Allah. Kalau penyebutan nama rasul yang ada di dalam Al-Quran itu 25. Tapi kalau dibaca di dalam berbagai macam riwayat, banyak rasul-rasul yang lain. Apalagi nabi-nabi. Dan awak diperintahkan untuk beriman kepada rasul-rasul Allah. Lalu kemudian awak berimanlah kepada semua kitab suci yang Allah turunkan. Jadi barang kitab suci sadua yang Allah turunkan. Ampe mulai dari Taurat, Zabur, Injil, terakhirnya Al-Quran. Beda sama orang Yahudi jo Nasrani. Nyonan tasawuf itu kan Yahudi jo Nasrani itu. Nah, kalau umat Nabi Daud itu ya antara mereka berdua tuh. Ah itu mereka berpilih-pilih nang kece orang Yahudi, nama masuk surga tu nyonya Nasrani ndak ada. Dekano ba dianggap Nasrani kok lah pandai-pandainya kok babuat-buat je dek. Dek orang Nasrani takatu pula kata berjawe dek. Nama masuk surga kok kami Nasrani ndak orang Yahudi kok dah. Kami jo Isa percayanya, tidak percaya ke Nabi Musa dah. Kalau umat Islam diajarkan dengan nilai iman kepada semua kitab suci yang Allah turunkan, iman kepada rasul-rasul yang sudah Allah utus, maka kepada Nabi Muhammad Allah juga menyebutkan bahwa kepada engkau Muhammad kami telah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang mengisi kebenaran, mengandung unsur kebenaran, benar. Dan kemudian membenarkan juga kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi ada dialog lah, ada konfirmasi dengan kitab sebelumnya. Nah, kalau warunut ke belakang, ikutkan ada kasus orang Yahudi yang mereka meminta fatwa hukum kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyampaikan, cubalah pedomani kitab sucimu. Anan Allah perintahkan di dalam Taurat itu sendiri. Semua yang engkau tanyakan itu sudah ada di dalam kitab sucimu. Kau akan meminta kabar beda enggak? Karena apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran sama dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Taurat. Bahkan tentang diutusnya Rasul akhir zaman yang terakhir juga ada ciri-cirinya, sifat-sifatnya, keterangannya ada di dalam kitab Taurat. Dan begitu juga di dalam kitab Injil. Maka mereka para ahli kitab itu sangat mengerti. Sehingga banyak ada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orang Persia yang sebelumnya beragama Majusi. Nyo anak kapalo desa nang karajoe tukang buyang api. Orang Majusi ko menyembah api ko. Api na disembah. Di duitnya api, kumpul orang sedang menyembah api tu. Salman Al-Farisi ko mencari praktek beragama, ada orang Yahudi, kemudian ada Nasrani, berkumpul dari suatu tampik, berbeda cara beramalnya nampak deh Salman Al-Farisi. Penasarannya, bertanya-tanya, ku bertanya-tanya kecek Salman Al-Farisi. Dan dapat deknya ahli kitab yang memberikan keterangan. Sampailah keterangan tentang diutusnya Nabi akhir zaman. Hanya dengan 3 ciri-ciri. Di sahunya bau sahulah Salman Al-Farisi ko mencari sampai kepada Madinah. Baraja buah perjalanan itu. Bahkan sampai menjadi pekerja, menjadi budak dari orang Yahudi di Madinah. Menjadi tukang kebun keterangannya di dalam ahli kitab itu, di kitab Taurat dan juga di kitab Injil disebutkan sifat-sifat kepribadian atau keterangan identitas Nabi Muhammad. Pertama, Nabi Muhammad itu adalah tidak memakan makanan yang bersumber dari sedekah. Kemudian yang kedua,
Nabi Muhammad itu kalau hadiah beliau mau memakan. Lalu kemudian di punggungnya ada tanda stempel yang menerangkan itulah beliau Rasul yang diutus Allah. Itu menariknya. Orang yang belajar kitab, yang mempelajari kitab suci dari kalangan Yahudi dan Nasrani, memang keterangan di dalam kitabnya itu menyebutkan kebenaran tentang kerasulan Nabi Muhammad. Nah, itulah perjuangannya. Artinya adalah maka kita umat Islam diperintahkan beriman kepada kitab suci sebelumnya, karena memang kitab suci sebelumnya itu adalah mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang ibadah-ibadah yang sudah ditentukan Allah, termasuk juga masalah hukum. Nah, apa juga kalau ada kesalahan, apa hukumnya, itu diterangkan di dalam kitab suci sebelumnya. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang pertama itu musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan bagi apa yang ada diturunkan sebelumnya minal kitab. Yang kedua adalah wa muhaiminan alaihi, menjadi saksi atasnya kitab tersebut. Jadi segala kitab-kitab suci yang sebelumnya Allah turunkan, dengan diturunkannya Al-Quran, Al-Quran pun juga menegaskan tentang kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Luar biasa betapa Islam tidak menafikan kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, jaraknya lah jauh. Bara kalau Nabi Isa jo Nabi kekosongan Nabi Isa jo Nabi Muhammad itu 500 tahun, anggaplah bara Masehi itu. Jarak Masehi dengan Hijriah itu ada 500. Iya. Jadi memang kitab suci mulai dari Taurat, kemudian Injil, yang kini kok yang mungkin yang berkembang itu kan dua itulah, Taurat dan Injil. Memang terjadi semacam perubahan di tangan-tangan orang yang salah. Orang-orang yang tidak benar, kitab suci mereka itu sudah tidak lagi suci di tangan orang tidak suci, karena mereka sudah merubahnya sesuai dengan kepentingan mereka. Tetapi di dalam setiap tokoh agama itu kan ada orang yang rabbaniyun, kemudian ada ahbar, ada ahbarnya, ada rabbaniyunnya, orang-orang berilmu dan alim, berilmu kemudian beramal dengan ilmunya, lalu kemudian dari kalangan fuqaha atau di kalangan pendeta-pendeta ahbarnya tuh, mereka ada yang masih memegangi kitab suci mereka dengan kebenarannya. Mungkin kalau membaca sejarah, kan sejarah itu diliputi oleh faktor sosial, politik, ekonomi. Ada kepentingan-kepentingan politik, lalu kemudian terjadilah perubahan-perubahan. Itulah dirubah oleh kepentingan. Nah, Al-Quran memang dijamin Allah kemurniannya, dijaga Allah keotentikannya. Jadi otentisitas Al-Quran sampai saat ini itu terjaga. Seragam, tidak ada yang berbeda. Tetapi kalau kitab-kitab yang sebelumnya itu memanglah terjadi berbeda-beda. Di suatu wilayah lah betul kalau baik itu secara bahasanya, termasuk juga penafsirannya, keterangannya. Jadi Al-Quran kan coba, walaupun kini ada dulu sana mau itu nampak usia doga Kimaila, Kaila, sana itu pernah lo merasa hafiz ya nyoma, lalu kemudian lah nyebut lo penafsiran sendiri, versinya sendiri. Jadi Al-Quran itu memang ditegaskan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran itu, kata Allah, dan kami yang menjaga kesucian, kebenaran, keotentikan Al-Quran itu sendiri. Itu macam curang wa satitia indak berubah, sabari indak batuka. Takah tu bana terjaganya Al-Quran itu sendiri. Sehingga menariknya itu adalah Al-Quran yang Allah turunkan itu tidak ada beda oleh beragam negara. Di Makkah di orang Jepang sama aja. Bacanya sama, tajwidnya sama, mad wa kasarnya, kaidahnya sama. Begitu kehebatan Al-Quran. Kemudian kan ada bahas supaya model pembelajarannya talaqi. Didanga, dicari muncung aja, dicaro ada sanadnya. Jadi Al-Quran ku sendiri adalah sanadnya siapa guru yang mengajarkan sehingga bacaan itu sendiri itu terjaga. Maka Al-Quran bisa lo dibuat semacam anulah di lomba dalam artian menguji. Bahalo model bacaan orang suatu negara dengan negara lain secara internasional. Bisa juga musabaqah. Kitab lain bala cara tiba dia orang Jepang lah lain lo sesuai. Terciri gaci je. Tiba dia orang Inggeris tu lah lain lo deh. Tiba orang Belanda lah lain lo. Berbeza-beza. Itu makanya harus kita yakini di dalam Al-Quran itu Al-Quran menerangkan untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad bahwa ketika Taurat dikirimkan kepada Nabi Musa dan itu menjadi pedoman bagi umatnya sampai seterusnya. Karena sekian lama ada di tangan manusia terjadi perubahan-perubahan, maka kemudian untuk menetralisir perubahan itu sendiri, maka diturunkan pula kitab Injil. Dan kitab Injil kau sendiri adalah membenarkan kitab sebelumnya, kitab Taurat. Jadi apa yang Allah perintahkan di dalam kitab Taurat ya sama dengan juga ada di dalam kitab ini. Supaya ternetralisir perubahan-perubahan sebelumnya. Terkonfirmasi, kok beda berarti itulah bertukar. Begitu pula dengan diturunkannya Al-Quran, Al-Quran juga membenarkan kitab sebelumnya. Kok nyobobah contoh kasus seperti Muhsin, perempuan yang sudah bersuami dia melakukan zina. Nyo minta, padahal di dalam kitab sucinya itu kan hukumnya adalah rajam. Nyo bertanya kan Nabi Muhammad kok berbeda, supaya berbeda nih. Nyo minta adalah dera. Lalu kemudian atau dicoreng arang di kaniangan, atau dilaluannya di anuan di tepugu diarak saputa kampung model mempamaluannya kan begitu. Kan itu kemauannya. Nabi Muhammad justru mengatakan coba kamu baca kitab sucimu. Ternyata jawaban itu sudah ada di dalam kitab suci mereka. Mau mereka kan menuka-nuka lah, mau bobah lah, sesuai jus salero. Jadi kalau bicara soal perilaku manusia nan saja dulu yo pengennya baanan kalamak de hati baanan katuju denyo, baanan karingan, baanan kamurah, baanan kalamak denyo. Bukan melakukan apa yang ada di dalam kitab suci, tetapi mencoba menyesuaikan dengan keinginan mereka, seolah-olah kitab sucinya yang menyesuaikan. Kok bedanya Al-Quran sebagai produk dari Allah dengan undang-undang produk dari manusia. Kalau undang-undang produk dari manusia, kok tergantung tekanannya. Ada pressure dari mahasiswa, ada pressure dari masyarakat, ada beko demonstrasi masyarakat, dituntut, direvisi, kok itu semacam bobah. Batuka-tuka, celeklah undang-undang dasar, ada di amandemen lah, kepada kali itu di amandemen. Dan di amandemen itu semacamnya. Itu buatan awak tu tergantung sialo nama kuasa, ayo tulo selero sialo nama maci diubah lah. Kalau Al-Quran tidak ada bau-bau kitab suci, tidak ada bertukar-tukar, tetap relevan dengan semua zaman. Tapi buatan manusia ingin bahan kamanya lamanya, kok direvisi lo undang-undang tentang kok KPK lah namanya, kok
tentang itu lah, sesuai do selera, sesuai keinginan, sesuai kepentingan mereka. Itulah manusia. Lah sejak dulu mengko masing-masing ingin menyelamatkan dirinya menurut persis sendiri. Itu beda buatan manusia kok syarat dengan kepentingan. Dalam penulisan sejarah pun kalau manusia yang menulis ya sesuai lo sudut pandang tergantung siapa yang menyuruh apa keinginan dari sponsor. Tetapi kalau di dalam Al-Quran semuanya adalah bil haq, diturunkan dengan benar. Kandungan di dalamnya itu terkonfirmasi, terverifikasi kebenarannya. Itu maka dalam kajian ketika awak mendalami makna kandungan surah Al-Maidah ayat 48. Jadi Al-Quran itu sendiri membenarkan sebelum wa muhaiminan alaihi, juga menjadi saksi atas kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi memang Al-Quran juga menyebutkan bahwa ada kitab suci sebelumnya. Jadi tidak ada menafikan yang sebelumnya. Jadi adanya Al-Quran kalau sebelumnya sudah ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Jadi Al-Quran pun menjadi muhaiminan, menjadi saksi. Dalam tafsir katakan menjadi memberikan kesaksian. Jadi Al-Quran yang menyebutkan, di mana awak tahu kalau awak umat Islam kok istilah Taurat Injil tu? Kalau ndak Al-Quran magiah cerita. Ayo kan tak tahu tu apa Injil bah namu tu walaupun awak lu ndak mencari kitab benar, tapi awak tahu karena memang Al-Quran memberitahu. Jadi ndak egois lo kan ada orang baru nalamu tu di lampu sadui dilang sadui kau indah. Kau masa lalu tu mah, kau masa kini masa lalu tutui sadue digulung habis dibakar. Awak diajarkan oleh Al-Quran jangan pernah melupakan sejarah. Masa sekarang ini ada karena ada masa lalu. Tak ada masa sekarang dan tak ada masa yang akan datang kalau tidak ada masa yang lampau. Jadi memang kalau orang ahli filsafat dan ahli bahasa mempelajari dan membaca Al-Quran luar biasa isi kandungannya karena mendalam. Berikutnya adalah fahkum bainahum bima anzalallah. Lalu ketika mereka bertanya dan meminta keputusan hukum kepada engkau wahai Muhammad, berikanlah keputusan hukum di antara mereka apabila mereka mengadu atau melapor kepada engkau dengan apa yang sudah Allah turunkan kepadamu. Memberikan keputusan hukum kepada mereka sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, Allah turunkan dalam Al-Quran, itulah sama dengan ketetapan hukum dengan kitab suci yang mereka terima dari nenek moyang mereka sebelumnya. Jadi kalau nya berdebat, kau nak baru lo kau wahai Muhammad, baru, yo Al-Quran kau baru. Tapi ketetapan hukum apa yang menjadi pertanyaan engkau, lalu kemudian ingin engkau, tidak ada beda. Karena kitab yang sebelumnya juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kau ada nama lapornya, kau ada mengadunya, kau ada meminta fatwa hukum atau minta keputusan, ada sengketanya, ada masalah, ya udah berikanlah keputusan sesuai dengan apa yang sudah Allah turunkan dalam kitab suci. Ditetapkan di dalam Al-Quran berarti itu juga adalah apa yang sudah ada juga di dalam kitab suci mereka. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Pesan berikutnya adalah ketika engkau memberikan ketetapan hukum terhadap mereka wahai Muhammad, wala tattabi' ahwa'ahum, jangan sampai engkau mengikuti hawa nafsu mereka atau berpaling dari kebenaran yang sudah datang kepadamu. Itu namanya wahai Nabi Muhammad. Itu nama sahabat tiba di mata tidak dipijang, tiba di paru tidak dikampihan. Jangan terjebak dengan bujuk rayu mereka. Jangan terikuti kemauan mereka, keinginan mereka, lalu kemudian berpaling dari kebenaran. Itu Allah mengingatkan seperti itu. Termasuklah bagi kita
peringatan juga oleh Allah kepada awak. Ketika donang meminta pandangan hukum, meminta keputusan yang akan dibuat harus merujuk kepada ketentuan hukum. Menurut syariat, menurut agama, lalu kemudian nanti tulis di pedoman itu. Jan beko diubah ditukar dek kano ado mengikuti kepentingan. Lama bujuk rayunya lah dek kami tak koma. Ada awak para saya tak kako begini begitu diolah-olah, diolah-olai, diumbu-umbu, lalu kemudian terjebak. Itu namanya mengikuti keputusan hukum sesuai dengan keinginan mereka. Itu berarti lah memandang kepentingan. Sementara larangan Allah, jangan sampai engkau mengikuti keinginan mereka, lalu kemudian engkau berpaling atau meninggalkan kebenaran dari apa yang ada di dalam kitab suci. Aku perintah di agama, aku perintah dari syariat aku. Lalu kemudian inyo ke kiri jo. Ndak taikuti anda awak korelai. Taikuti dan keinginan mereka. Berarti itu awaklah terjerumus kepada kepentingan mereka. Jadi dibaca, kalau orang baca wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Langsung terbayang. Kalau begitu jangan engkau mengikuti keinginan mereka. Kecenderungan keinginan mereka itu adalah menjauhkan engkau dari kebenaran. Jadi kebenaran yang ada di dalam diri awak nak pelajari di dalam kitab, lalu kemudian tak ikuti, berarti awaklah menyalahi ketentuan Allah. Lalu kemudian di ayatku Allah menyebutkan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Jadi banyak uraian di dalam ayat 48 surah Al-Maidah. Bagi setiap umat kami menjadikan di antara kamu wahai umat manusia syariat ketentuan hukum wa minhajan, yaitu dan jalan kebenaran di dalam agama. Kan ada bertanya watak pertanyaan ini tadi. Mangko Nabi itu dia gelo kitab suci. Adolo agama tu sudah tu adolo celai baralo jara ba mongko ndak cie tuje kasadoai. Aku jawabannya. Jadi Allah Taala mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi setiap umat itu di antara jarak yang panjang itu adalah ketentuan hukum yang ditetapkan, diturunkan pula agama dengan kitab sucinya rentang waktu yang sekian lama. Supaya supaya ada penyegaran jo. Jadi Nabi Sallallahu membantah do, tu ya, kuadolo nama pikir. Muko nak cie dari Nabi Adam tu sampai kini tu ya, cie tu je bahannya. Yang substansinya sama, yaitunya agama tauhid. Tapi di dalam setiap umat perkembangan umat manusia itu sendiri, maka di setiap umat itu ada ketentuan hukumnya dan ada keterangan-keterangan agamanya yang menjadi panduan bagi mereka dalam menjalani kehidupan. Itu makanya setiap masa itu ada orangnya. Setiap masa itu adolo pemimpinnya, adolo rasulnya. Jadi walaupun yang nabi-nabi dan rasul itu kan tidak terlepas dari beberapa wilayah atau 5 atau 6 wilayah itu. Kan ada di Indonesia kan ada rasul tu. Kemudian di Amerika tu kan ada. Cuma wilayah yang disebutkan di dalam kitab sejarah itu adalah di Saudi Arabia. Lalu kemudian ada di Mesir atau di daerah Mesir. Lalu kemudian ada di Palestina. Palestina itu tadi yang banyak. Palestina atau Syam itu sendiri. Kemudian ada Irak. Kan itunya tuh. Nah itu kalang-kalang itu. Pertanyaan awak, negerinya negeri tandus. Kenapa situ? Tapi kan keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Nuh kok kan tersisa oleh 3. Nah itu ada 3. Dari itu ada Syam. Kemudian ada Ham. Kemudian ya siapa namanya ketiga itu.
Itulah tuh dari kalangan, kalau Syam itu tuh dari orang Amerika tuh, paman Syam itu sendiri. Nan ciri-cirinya putih ya, alay, dan segala macamnya. Kalau wako nan hame ko yang mongolit kok. Jadi dari kulit ciri-cirinya tak tuh. Itunya tuh. Tapi yang rasul-rasul itu di sekitaran itu, di daerah-daerah yang disebut dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia berarti ada sekitar Makkah, Madinah itu. Kemudian ada di Mesir. Kemudian ada di Syam dan Palestina. Kemudian ada di Irak. Jadi sekitar-sekitar itu. Jadi setiap masa ada orangnya, ada pemimpinnya, ada rasulnya. Walaupun ada yang seperiode rasul kau. Kalau Nabi Ibrahim itu mana? Anaknya dari Nabi Ishak itu jalur-jalur kemudian Bani Israel. Kemudian Nabi Muhammad kan jalurnya dari anak Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail. Jarak Nabi Ismail ke Nabi Isa itu ke Nabi Muhammad itu panjang. Nah, ada tuh salo-salo antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad, ada menjadi rasul tuh. Maka sempat menjadi semacam ketidaksetujuan orang Bani Israel Nabi Muhammad kok bukan berasal dari kalangan mereka. Karena selama kok dan dua balik itu tadi itu kan dari mereka banyak lah. Nah, itu yang kemudian tidak namuh menerima Nabi Muhammad berdasarkan keegoan keturunan. Nah, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Dijawab oleh Allah Ta'ala. Dan jikalau Allah menghendaki, Allah bisa menjadikan kamu umat yang satu. Kalau Allah berkehendak menjadi umat yang satu saja dari Nabi Adam sampai kini semua satu. Tapi kan kemudian Allah menyebutkan walakin liyabluwakum fima atakum. Allah menciptakan hal demikian, menjadikan hal demikian, beragam-ragam, berbeda-beda. Sebenarnya Allah menguji di antara kamu siapa yang kemudian menjadi orang yang patuh dan siapa orang yang ingkar. Akan kelihatan. Jadi kalau ada pertanyaan, kan ada pertanyaan pemikiran terlintas dewa. Mbak Anda berasal dari agama yang satu Jawa. Mbak Anda cie je rasul ko dari awal sampai akhir. Dijawab oleh Allah Ta'ala kini. Jawabannya ada di dalam surah Al-Maidah yang ke-8 kuat. Lalu kemudian muncul pertanyaan, kok syariat agama waktu cie dia bahaya? Maka harus pakai adolo kitab suci Taurat, Injil, Zabur. Kok dijadiin cie dia bah? Nah, dijawab Allah menjadikan itu, jawabannya adalah untuk mengujimu. Berbeda satu dengan yang lain, berbeda-beda, beragam-ragam. Lalu kemudian Allah menguji dari antara kamu syariat yang berbeda-beda itu, sianan patuah, sianan karengkang, sianan mau menerima kebenaran, sianan indah. Disitulah ada surga dan neraka. Jadi bagi orang yang patuah, itu berarti inyo dimasukkan di dalam surga. Nama nan durako, nama nan karengkang, nama nan pahlawan, nan melakukan kejahatan, inyo barado di dalam neraka. Lalu fastabiqul khairat. Oleh karena itu berlomba-lombalah untuk mencari kebaikan. Nama nan patuah, nama nan baiknya berusaha untuk mencari kebaikan. Taka Allah Ta'ala menguji si Qabil dan Habil. Kan Allah uji itu dari awal ujian pertama itu terjadi pada Qabil dan Habil. Ketika diberi keputusan nikah silang dari anak-anak Nabi Adam doa, si Qabil pasangnya Iklimah, akhirnya dipasangkan dengan Habil. Iklimah kuanca dan si Qabil dan gadang tadi dipasangkan dengan Labuda, pasangannya dari si Habil. Dan namun si Qabil kan muah dong. Jadi nancak tu betul berpindahan kan lain mamuah je. Orang awak kau mamuah tak tu. Manusia ada orang manusia. Tak itu terjadi. Diuji, disuruh ada Allah Ta'ala berkorban. Siapa yang mendapatkan kemenangan itu adalah orang yang berkorbannya benar-benar ikhlas. Ternyata si Habil adik dari Qabil, berkorbannya ikhlas. Mengkorbankan yang terbaik. Ini sebagai peternak,
no kurbankan hewan ternak nam paling gapuk paling ancak, iaitu kibas. Kibas sejenis kambing gapuk ancak. Itu dalam riwayat ada menyebutkan kibas itu nan datang api disembah, itu yang kemudian diterima kurban. Si Qabil orangnya pertanian, nanu kurban apa? Nam buah nam buah ya. Nala ganui la gaca-gaca nak laku le. Nak diterima kurbannya dah, nan diterima si Habil. Konya ko diuji di Allah Taala. Sia nan sabanai patuah, sia nan sabanai durako. Si Qabil konya mengurutu je, melawan je, nak ketuju je dia keputusan tu, ndak ikhlas. Mengko disiko diceli Allah menguji siapa yang patuh dan durako. Pastabikul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Si Habil memang ingin meraihkan kebaikan itu dengan mengorbankan yang terbaik. Ilallahi marji'ukum jami'a. Allah mengingatkan, pasti semuanya nanti kamu akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala semuanya. Jadi awak yang berasal dari beragam-ragam itu tadi, yang pasti semuanya nanti akan dihimpun oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar. Semuanya akan dikumpulkan Allah. Nah, dua bisa-bisa terleh. Akan dibangkit nanti. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka Allah mengabarkan dengan apa yang ada kamu padanya berselisih. Nah, mana berbeda-beda dari urusan agama. Allah akan balasi setiap di antara kamu sesuai dengan amalannya. Jadi di situ latar belakangnya luar biasa. Pemahaman awak di dalam Al-Quran ayat 48 kok ada bertanya-tanya tentang ba'a mengko nak cie jawab tu. Ba'a mengko beragam-ragam bana. Kok jawabannya dari Allah Ta'ala. Allah menguji. Kalau lah kasamu, jika sadoe tu ndak dolo posisi-posisi mutiak dengan asi, orang yang patuh dan orang yang tidak patuh. Demikian ulasan kita ulang kaji awak surah Al-Maidah ayat 48. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.